Saat ini, kuil telah muncul sepenuhnya. Setelah pemimpin klan mencapai kesepakatan dengan orang bijak, dia terus menggunakan formula ajaib. Pada saat ini, formula ajaibnya diperas lagi, dan seluruh gunung suci bergetar sedikit, dan kabut yang menghalangi pandangan menghilang dengan getaran ini. Pandangan Chu Feng dan lainnya menjadi lebih luas. Mereka akhirnya bisa melihat betapa luas dan tak terbatasnya gunung suci itu. Segera setelah itu, seluruh gunung suci menjulang dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan naik perlahan seperti kabut, tapi sangat spektakuler. Kecemerlangan emas yang meningkat semuanya menyatu menuju kuil, sama seperti segala sesuatu yang beribadah. Dan ketika semua cahaya keemasan yang muncul dari gunung suci menyatu ke dalam kuil, cahaya kuil bahkan lebih menyilaukan dari biasanya. Namun dari cahaya itu, muncul beberapa baris tulisan, baris. Tulisan itu menunjukkan bahwa tempat ini memang tempat pengalaman. Sekarang dua formasi terakhir telah dipatahkan, seseorang di klan akan mewarisinya. Lihat baris karakter besar ini. Kepala klan tiga iblis suci dan tetua suci semuanya merasa lega, dengan senyuman penuh arti di wajah mereka. Karena beberapa baris kata ini bisa membuktikan bahwa ayah Chu Feng berhasil mendobrak formasi saat itu. Bas! Tiba-tiba, dua lampu emas keluar dari kuil, dan akhirnya jatuh ke kepala klan iblis tiga orang suci dan tiga orang suci Qiyu. Warisan. Pada saat ini, mata Sage dan tiga orang suci sangat rumit. Ada ekstasi, tapi juga kejutan. Chu Feng dan Ziling hanya menyaksikan kegembiraannya. Tapi mereka bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam cahaya keemasan itu. Itulah kekuatan darah. Ketika kekuatan darah ini masuk ke dalam tubuh, pasti akan sangat membantu klan tiga iblis suci miliknya. Ketika kedua berkas cahaya itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh mereka, patriark dari klan iblis tiga orang suci dan musim gugur tiga orang suci keduanya terengah-engah dan merasa luar biasa. Ayah dan anak itu langsung saling berpandangan. Apakah kita sudah menerima warisannya? San Sheng Qiyu bertanya. Jangan meragukannya, anakku yang baik, ayah dan anak kita telah mewarisinya, kata pemimpin klan tiga iblis suci sambil tersenyum. Tapi, kenapa aku? San Sheng Qiyu memandang San Sheng Xingyu. Dia merasa bersalah. Karena dia mengetahui dengan jelas bahwa bahasa bintang tiga orang suci adalah jenius paling berbakat di klan iblis tiga orang suci saat ini. Tapi tidak ada kecemburuan di wajah bahasa bintang tiga orang suci, tapi senyuman lega. Aku berkata, jarum leluhur tidak mungkin salah. Dia senang karena tiga orang suci telah memperoleh warisan di musim gugur. Gemuruh. Dan pada saat ini, semburan auman datang dari langit dan bumi, dan auman itu seperti auman rendah binatang buas. Pada saat yang sama, fluktuasi ruang terjadi di sekitar kuil, dan kekuatan yang sangat kuat mendapatkan momentum dan akan segera dilepaskan dari kuil. Itu datang, itu adalah kekuatan kuil. Suara yang sangat keras. Pemimpin klan tiga iblis suci sangat bersemangat. Jika dikatakan dia asing dengan warisan sebelumnya, maka kekuatan yang akan muncul saat ini adalah kekuatan yang diberikan oleh kuil setelah gunung suci tersebut menghancurkan formasi. Pemimpin klan tiga iblis suci ingin menggunakan kekuatan ini untuk melepaskan ikatan klan tiga iblis suci dan memimpin klan tiga iblis suci keluar dari sini. Jadi, dia dengan cepat mengeluarkan tanda pemimpin klan tiga iblis suci. Hanya pemimpin klan tiga iblis suci yang berhak menggunakan kekuatan ini, dan hanya pemimpin klan tiga iblis suci yang dapat menerimanya. Tapi jadilah pemimpin dari klan tiga iblis suci dan bersiaplah. Tidak hanya suara gemuruh antara langit dan bumi yang menghilang, tetapi kekuatan yang bersiap untuk keluar di kuil juga mundur. Untuk sesaat, anehnya dunia menjadi sunyi. Pemimpin klan, apa yang terjadi? Tanya orang suci itu. Aku juga tidak tahu. Pemimpin klan tiga iblis suci juga tampak bingung.
Saudara Chu Feng, kekuatan itu seharusnya tidak diberikan kepada pemimpin klan Tiga Iblis Suci, kan? Ziling memandang Chu Feng, tapi dia hanya mengirimkan pesan secara diam-diam. Yah, aku tidak tahu kenapa, tapi pemberian kekuasaan telah dihentikan, kata Chu Feng. Saat ini, pemimpin klan Tiga Iblis Suci mengeluarkan token itu lagi dan merenungkannya berulang kali. Namun situasi keseluruhan telah diputuskan, dan kuil belum merespon sama sekali. Jelas tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa itu berakhir tiba-tiba? Kemana perginya kekuatan yang pantas saya dapatkan? Pemimpin klan Tiga Iblis Suci sangat bingung, dan pada saat yang sama sedikit cemas dan bahkan kesal. Merupakan kejutan yang tidak terduga untuk memecahkan formasi terakhir Gunung Suci dan mendapatkan warisan, tetapi tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan kekuatan dan menggunakannya untuk menyingkirkan batasan. Mungkinkah Gunung Suci tidak ingin klan Tiga Iblis Suci pergi? Ziling menggunakan transmisi rahasia untuk berdiskusi dengan Chu Feng. Kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan, kata Chu Feng. Pada saat yang sama, Chu Feng mengalihkan perhatiannya ke kuil. Saat ini pintu candi terbuka. Namun, pemimpin klan Tiga Iblis Suci tidak masuk, dan Chu Feng terlalu malu untuk masuk. Tapi pintu itu bukanlah pintu penghalang, jadi setelah membukanya, Chu Feng bisa melewati pintu masuk tersebut dan mungkin melihat apa yang terjadi di dalamnya. Pemandangan di dalam candi seperti ruang pengorbanan. Di posisi tengah terdapat puluhan toples. Ini seperti mempersembahkan kurban kepada leluhur. Dan melihat toples itu, Chu Feng merasakan perasaan familiar yang tidak bisa dijelaskan. Namun tiba-tiba, Chu Feng menemukan ada kekosongan di sudut tempat toples ditempatkan. Artinya ada toples yang hilang. Mungkinkah itu? Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat. Saat pertama kali memasuki Gunung Suci, ia juga mengambil sebuah kendi yang persis sama dengan kendi tersebut. Saat itu, Chu Feng membuka toples dan mengeluarkan bola gas hitam. Awalnya Chu Feng mengira itu hanya sebuah tanda. Namun setelah mengetahui bahwa toples tersebut kosong, saya kemudian menyadari bahwa aura hitam tersebut kemungkinan besar adalah isi dari toples tersebut. Dia tidak sengaja dikeluarkan oleh Chu Feng. Namun kini, tepat ada satu guci yang hilang di candi ini. Sulit bagi Chu Feng untuk tidak mengasosiasikan yang dia temui dengan toples yang hilang. Tuan Patriark. Tiba-tiba, orang tua suci memanggil Patriark klan Iblis, dan nadanya sedikit panik. Pemimpin klan Iblis tiga orang suci masih mempelajari apa yang salah untuk melihat apakah dia dapat memunculkan kekuatan itu kembali. Melihat orang suci tua itu memanggil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Setelah orang suci menatap pemimpin klan, dia mengalihkan pandangannya ke posisi di mana Chu Feng sedang melihat di kuil. Kenapa ada yang hilang? Melihat pemandangan ini, pemimpin klan Tiga Iblis Suci juga mengubah wajahnya dan buru-buru naik ke udara dan memasuki kuil. Jangan bergerak dulu. Ketika orang suci tua itu mengucapkan kata-kata ini kepada San Shengqiu, Chu Feng dan yang lainnya, dia juga membuang harta karun. Harta karun itu berubah menjadi kekuatan penghalang yang sangat kuat, meliputi Chu Feng dan lainnya. Kemudian, Penatua Suci juga masuk ke kuil. Ketika mereka berdua masuk ke dalam kuil, mereka memperlihatkan senjata mereka satu demi satu. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka sangat berhati-hati, seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh.